Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Yohan. Nah, kali ini Mr. Yohan akan membawakan video pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Yuk, langsung saja kita lihat apa materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini kita akan belajar tentang dua materi, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang menemukan ide pokok dalam dalam gambar. Kemudian kita juga akan belajar tentang menjaga kesehatan alat gerak pasif. Nah, langsung saja ke materi pertama. Ya, di sini kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dalam teks. Di sini misalkan teks itu tidak ada dulu. Nah, di sini Mister kasih gambar seperti yang ada pada layar video. Ya, nah ini ada gambar seorang anak ini, dia mempunyai ide. Ya, ide yang pertama tuh muncul gambar ini, kemudian ide yang kedua muncul gambar ini, ide yang ketiga muncul gambar ini. Nah, bagaimana cara kita untuk menemukan ide pokok? Ya, caranya adalah kita harus berimajinasi, ya, berimajinasi, berpikir kreatif, ya, memiliki wawasan yang luas. Ya, kita harus memiliki itu supaya kita bisa mengembangkan suatu gambar ini atau suatu ide ini menjadi sebuah paragraf yang baik. Nah, di sini Mister kasih contoh. Ya, paragraf 1, ya, dia ini ingin membuat bahan baku yang dia ingin membuat suatu kerajinan yang bahan bakunya dari bahan bakunya tanah liat. Tanah liat ini dia akan olah menjadi gerabah, ya. Jadi intinya ini dia ingin membuat gerabah. Terus dia punya ide, oh, kita harus menceritakan di paragraf selanjutnya apa? Ya, cara membuat gerabah itu kayak gimana. Yang bahan bakunya ini udah kita tahu. Terus cara membuatnya itu gimana sekarang? Itu yang harus dijelaskan di paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga kita harus kasih tahu, oh, gerabah itu bisa dibuat menjadi apa? Bisa menghasilkan vas, bisa menghasilkan piring, mangkok, atau juga gerabah ini hasilnya bisa dijual. Anak-anak, ini bisa dijual hasilnya. Nah, seperti itu ya cara menemukan ide pokok di dalam suatu gambar. Ya, yang selanjutnya di sini Mister punya sebuah paragraf. Nah, sama seperti di video sebelumnya, mari kita cari ide pokoknya. Nah, di sini ide pokok dari paragraf ini anak-anak kira-kira dulu apa ya? Coba baca dulu. Udah dapat belum? Oke, sekarang Mister kasih tahu aja langsung ya. Nah, ide pokok dari paragraf ini adalah menceritakan tentang, ya, dia menceritakan bahwa gerabah itu merupakan warisan dunia yang sangat luas. Bagaimana? Luas itu artinya dia bisa dibuat menjadi bahan apa aja. Ya, luas itu juga bisa diartikan dia itu ada di mana-mana di seluruh pelosok Nusantara, ya, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, itu ide pokoknya. Kemudian di paragraf selanjutnya, apa ide pokoknya? Ide pokoknya itu adalah fungsi gerabah dan cara membuat gerabah. Yang ketiga, apa yo? Ide pokoknya yaitu, ya, dia pada paragraf ini memfokuskan atau menjelaskan gimana sih paragraf gerabah di Pulau Madura, kayak apa sih, gimana sih membuatnya, apakah masih sama nggak kayak zaman dulu dengan zaman now, masih sama nggak? Nah, itu yang dibahas pada paragraf ketiga. Jadi anak-anak, kalau anak-anak ingin membuat suatu ide pokok atau menemukan suatu ide pokok, anak-anak harus baca dengan teliti. Baca 2 atau 3 kali. Ya, baca sekali itu anak-anak belum tentu bisa dapat langsung, ya, harus baca
setidaknya 2 atau 3 kali baru anak-anak bisa mengerti apa maksud paragraf itu. Oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Di sini Mister akan menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak pasif. Alat gerak pasif manusia apa? Tulang ya. Nah, di sini kalau kita ingin menjaga alat gerak pasif kita itu fungsinya bisa semakin baik atau fungsinya tetap terjaga sampai masa tua, yang pertama kita lakukan harus makan makanan bergizi ya. Jangan cuma makan makanan seperti mie instan, seperti makanan siap saji atau ciki atau coklat yang berlebihan. Itu tidak baik untuk kesehatan tulang. Dan kita juga harus menjaga posisi atau bentuk tubuh kita supaya terus tegak, nggak boleh terlalu menunduk atau nggak boleh terlalu perutnya membusung ke depan ya. Nanti itu bisa terjadi kelainan tulang belakangnya ada kelainan nanti kalau dia terbiasa dengan posisi seperti ini ya. Ini adalah posisi tubuh yang tegak, ini posisi yang Nah, lagi kita juga harus berolahraga secara teratur, baik itu bersepeda, baik itu bermain bola seperti gambar, baik itu main basket atau jogging atau naik sepeda listrik bisa ya. Nah, apa fungsinya kita menjaga kesehatan alat gerak? Seperti yang Mister bilang tadi, kita menjaga alat gerak ya untuk berinvestasi di masa depan. Kalau kita nggak menjaga sekarang, nanti tuanya kita itu akan terkena penyakit. Nah, jadi kita harus menjaga dan mengusahakan untuk mencegah alat gerak kita itu menurun fungsinya. Nah, terima kasih untuk video kali ini. Sampai sekian dulu. Nanti akan Mister lanjutkan di video pembelajaran 2 dan 3 pada subtema 3 ini ya. Anak-anak jangan lupa kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa tanyakan kepada Miss dan Mister atau guru yang mengajar. Mister Johan pamit. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.